Shalom saudara yang dikasihi Tuhan Yesus. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi saudara semua. Saya menyapa bagi saudara yang ada di Indonesia dari Sabang sampai Merauke, baik yang di kota maupun yang di desa, dan saudara yang ada di Malaysia dan dimanapun saudara berada. Senang sekali berjumpa kembali menjumpai saudara saat pagi hari ini. Kiranya damai sejahtera dan sukacita Roh Kudus melimpah dalam hati dan kehidupan saudara semua, dan kiranya saudara dalam keadaan sehat selalu. Selamat datang kembali di Pokok Anggur bersama saya Yosia Krisbianto. Mari saudara, sebelum kita bersama-sama merenungkan firman Tuhan, mari kita bersatu di dalam doa. Bapa di surga, Bapa yang baik, yang penuh dengan kasih karunia, Bapa yang kami muliakan di dalam nama Tuhan Yesus, kami mengucap syukur oleh karena pertolongan dan penyertaan-Mu di sepanjang malam di dalam istirahat kami, sehingga kami boleh melewati malam hari dengan penjagaan dan perlindungan Tuhan. Semua karena berkat pertolongan Tuhan. Pada pagi ini kami kembali rindu untuk merenungkan firman-Mu. Berbicaralah kepada kami ya Tuhan, urapi kami dan jamah hati kami, sehingga kami dapat memahami maksud firman-Mu. Terima kasih ya Tuhan, kami siap merenungkan firman-Mu hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa. Amin. Baik saudaraku, kita akan membaca bersama-sama di dalam Mazmur 79 ayat yang ke-9. Tolonglah kami ya Allah penyelamat kami, demi kemuliaan nama-Mu. Lepaskanlah kami dan ampunilah dosa kami oleh karena nama-Mu. Saudara, setiap orang pasti mengalami masalah dalam kehidupan dan berharap mendapatkan pertolongan atau jalan keluar. Sebagai orang percaya, kepada siapakah kita meminta pertolongan? Mari kita berseru kepada Tuhan dan meminta pertolongannya. Saudaraku, latar belakang ditulisnya Mazmur pasal 79 ini adalah ketika kerajaan Yehuda mengalami keruntuhan. Kota Yerusalem jadi puing-puing karena serangan tentara Babel. Dalam keadaan terancam dan teraniaya, Bani Asaf memanjatkan doa disertai dengan ratapan kepada Tuhan untuk meminta pertolongan. Pergumulan berat apa yang kita alami saat ini? Mungkin keadaan kita seperti tembok runtuh, yang tersisa hanyalah puing-puing kehancuran. Manusia boleh saja beranggapan tidak ada harapan dan berpikir tidak mungkin dipulihkan. Tetapi bagi Tuhan tidak ada perkara yang mustahil. Sehancur apapun keadaan kita, Tuhan sanggup memulihkan. Tuhan berfirman, apabila kamu berseru dan datang untuk berdoa kepadaku, maka aku akan mendengarkan kamu. Apabila kamu mencari aku, kamu akan menemukan aku. Apabila kamu menanyakan aku dengan segenap hati, aku akan memberi kamu menemukan aku. Demikianlah firman Tuhan, dan aku akan memulihkan keadaanmu. Di dalam menantikan pertolongan Tuhan, kita seringkali salah dalam memahami waktu dan cara Tuhan untuk menolong. Kita berpikir, pertolongan Tuhan akan terjadi sama, persis seperti apa yang kita harapkan dan pikirkan. Saudara, Tuhan menolong kita berdasarkan kuasa, kekayaan, dan kemuliaannya. Karena itu, jangan pernah mereka-reka jalan Tuhan. Firman Tuhan berkata, sebab rancanganku bukanlah rancanganmu dan jalanmu bukanlah jalanku. Demikianlah firman Tuhan. Seperti tingginya langit dari bumi, demikianlah tingginya jalanku dari jalanmu dan rancanganku dari rancanganmu. Pertolongan dan janji pemulihan Tuhan pasti akan terjadi sesuai dengan waktunya, saudara. Karena itu dalam menantikan pertolongan Tuhan, kita dihajar untuk bersabar dan berserah penuh kepadanya. Dan yang pasti, pertolongan Tuhan itu selalu mendidik dan mendewasakan kita. Saudara, tidak sedikit orang kurang menyadari bahwa sesungguhnya hidup ini ibarat sebuah sekolah, di mana kita dapat belajar dari setiap peristiwa atau kejadian yang kita alami, belajar dari kegagalan, belajar dari masalah, mengerti arti kehadiran orang lain, mengerti tentang aturan-aturan yang berlaku di dalam hidup bermasyarakat dan sebagainya. Di dalam kehidupan kerohanian pun, kita juga perlu berada di sekolahnya Tuhan, siap menerima ajaran dan didikan daripada Tuhan. Tujuannya, supaya kita tidak sebagai bayi rohani, tetapi semakin bertumbuh di dalam Tuhan dan menjadi dewasa rohani, sehingga mengerti apa yang menjadi kehendak Tuhan. Saudara, Daud sekalipun sudah dipilih Tuhan, tetap mengalami didikan dari Tuhan, dengan maksud untuk mengoreksi segala perbuatannya. Itu artinya Tuhan tidak menutup mata dengan membiarkan orang yang dikasihi dan dipilihnya itu
melakukan dosa tanpa diperingatkan. Memang kita akui bahwa peringatan, koreksi, dan didikan Tuhan sangat menyakitkan. Bagaimanapun juga, Daud bukanlah manusia super yang tidak pernah melakukan kesalahan. Namun Daud tetap menjadi biji mata Tuhan. Dan kasih Tuhan kepadanya tidak pernah berkurang karena kesalahan yang pernah diperbuatnya. Bahkan Tuhan berjanji bahwa dari keturunannya lah akan dibangkitkan juru selamat. Begitu pula kita yang telah dipilih Tuhan untuk menjadi umat kesayangannya, bahkan yang telah diangkat menjadi anak-anaknya. Tuhan tetap ingin mendidik kita, mengoreksi kita, memperingatkan kita dari segala kesalahan kita, supaya kita tetap berjalan di dalam jalan kebenarannya. Jadi saudara, bila saat ini kita sedang mengalami didikan daripada Tuhan, baik itu berupa masalah, sakit penyakit, tekanan, dan semuanya itu begitu terasa menyakitkan, jangan sekali-kali kita beranggapan bahwa Tuhan tidak mengasihi kita. Rasul Paulus menasihati, dan sudah lupakah kamu akan nasihat yang berbicara kepada kamu seperti kepada anak-anak? Hai anakku, janganlah anggap enteng didikan Tuhan, dan janganlah putus asa apabila engkau diperingatkannya. Karena Tuhan menghajar orang yang dikasihinya dan ia menyesah orang yang diakuinya sebagai anak. Untuk itu saudara, mari kita tetap bersabar di segala ujian kehidupan yang kita alami saat ini. Karena itu, semua yang akan membawa kita kepada kedewasaan rohani yang diinginkan Tuhan. Dan ketahuilah ada pertolongan dan berkat bagi setiap kita yang setia sampai akhir. Amin, puji Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa di surga, Bapa di dalam nama Tuhan Yesus, terima kasih buat firman-Mu saat ini. Ajar kami Tuhan untuk setia dan sabar dalam kami menghadapi ujian dan sekolah kehidupan kami. Karena kami percaya bahwa Tuhan bermaksud untuk mendidik kami, mendewasakan kami. Dan kami percaya ada pertolongan dan berkat yang menanti bagi kami yang setia sampai akhir. Terima kasih ya Tuhan. Saat ini kami menyerahkan hidup kami hari ini ke dalam tangan-Mu. Berkati kami hari ini ya Tuhan. Berkati segala usaha kami, pekerjaan kami yang kami lakukan lewat tangan-tangan kami. Jadikan kami hari ini berhasil dan beruntung. Sertai kami hari ini dengan penyertaan Tuhan yang sempurna. Mohon petunjuk Tuhan sehingga kami hidup sejalan dan seturut dengan segala rencana-Mu, kehendak-Mu. Limpahi kami dengan sukacita-Mu, damai sejahtera daripada Roh Kudus ya Tuhan. Dan jauhkan kami dari segala malapetaka. Berdoa bagi kesejahteraan kota kami, desa kami, daerah kami, dan bangsa kami. Saat ini menghadapi pandemi, mari Tuhan berkati daerah kami, pulihkan negeri kami. Belas kasihan Tuhan bagi negeri kami. Terima kasih Tuhan, ini doa kami. Kami percaya Tuhan mendengar seruan doa kami hanya dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Puji Tuhan saudaraku, kita sudah berdoa, kita percaya penyertaan Tuhan selalu ada menyertai kita hari ini. Dan mari kita tetap mengandalkan Tuhan, tetap menaruh harap hanya kepada Tuhan. Saya ucapkan selamat pagi, selamat beraktivitas. Doa saya menyertai saudara semua. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya.